Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI. Semoga semuanya sehat. Ya, boleh duduk, nah. Belajarnya duduk ya, nah ya. Kak Rasya, Nabil, semuanya. Halo, videonya dibuka soalnya. Halo, kedengar suara Ustazana? Ya, kedengar suara Ustazana? Ya. Kedengar. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Allahumma yasir wa la tu'asyir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Kemudian kita baca doa lagi. Kakak boleh aminkan dalam hatinya ya Kak ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Ya Allah, aku ampuni kesalahan ayah dan bundaku. Ya Allah, ampuni kesalahan adik dan kakakku, guru-guruku, teman-temanku. Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah aku. Muliakan dan bahagiakanlah ayah dan bundaku, adik dan kakakku, guru-guruku dan teman-temanku. Ya Allah, lembutkanlah hatiku. Putus-putus. Dan temanilah aku selalu. Ya Allah, sejatinya semua ilmu yang ada di muka bumi ini adalah ilmumu. Kedengar suara saja? Kedengar. Oke. Oh, berarti yang di kakaknya, berarti kalau temennya yang lain sih kedengar, berarti yang di kakak? Ya. Ya Allah, sejatinya semua ilmu yang ada di muka bumi ini adalah ilmumu, maka izinkanlah aku hari ini untuk mempelajari pelajaran PAI. Ya Allah, bantulah aku dalam memahami materinya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mempelajari materinya. Ya Allah, bantulah aku, mudahkanlah aku, dan ridhoi segala aktivitasku di hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya harapkan selama pembelajaran hari ini videonya wajib dan harus dibuka. Kalau enggak, berkurang nilainya nih hari ini nih. Hayo, pengen dilihat Kak, biar ketahuan siapa yang sungguh-sungguh hari ini belajar ya. Oke, baru 17 orang yang bergabung. Semoga teman-temannya bisa bergabung ya Nak ya. Kita saja chat dulu. Ya, semoga teman-temannya bisa bergabung. Ayo bergabung. Sebentar ya Nak ya. Ya Nak ya, oke. Biar semuanya bisa bergabung, biar banyakkan kita belajar hari ini. Oke. Nah, alhamdulillah banyak yang bergabung. Yuk. Hari ini insya Allah Saleh dan Saleha kita akan belajar tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dan juga wafatnya Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita benar-benar belajar bagaimana sosok Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjuangannya, Masya Allah, menaklukkan atau membebaskan Mekah, dan bagaimana indahnya Allah cabut nyawanya, Masya Allah. Ya, apa pesan yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, kepada keluarganya? Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang Fathu Mekah dan wafatnya Rasulullah. Sebelumnya kita tonton dulu video bagaimana perjuangan Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah. Yuk kita tonton dulu videonya tentang Fathu Mekah. Sebelum saja putar, Kakak Soleh dan Soliha, silahkan buat catatan-catatan kecil atau buat rangkuman yang saja akan sampaikan di video ini. Jadi Kakak Soleh dan Soleha tugasnya adalah membuat PN, boleh 1 menit, 2 menit, mangga.
menceritakan kembali apa itu tentang Fathu Mekah. Pilihan yang pertama boleh Fathu Mekah, yang kedua boleh tentang wafatnya Nabi Muhammad. Kakak boleh pilih satu tema. Ataupun misalnya, aku mau dua-duanya, boleh. Mau satu boleh, mau dua-duanya boleh. Kakak sekarang silakan mendengarkan sambil disimak. Nanti saja juga ulas kembali apa materinya hari ini. Silakan sambil disimak, sambil dibuat rangkuman-rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Dimut ya nak ya. Kakak solo dimut dulu ya nak ya. Dimut ya. Ya. Fathu Mekah ini adalah pembebasan kota Mekah. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin. Nah, sambil sebentar ya nak ya. Ya, sambil sebentar, sambil mendengarkan saja takutnya tidak jelas lagi, saya jelaskan kembali. Fathu Mekah ini adalah pembebasan kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 1.400 sahabat Nabi bergerak menuju ke Mekah ya untuk melakukan ibadah umroh. Mereka juga membawa 70 ekor unta untuk kurban. Kaum muhajirin ini sangat senang dan sahabat Nabi juga sangat senang dan juga sangat antusias. Kemudian di wilayah Hudaybiyah mereka dihalang oleh orang-orang Quraisy dan menolak kedatangan mereka. Kemudian pihak Rasulullah mengutus Utsman bin Affan dan melakukan perundingan. Namun Utsman bin Affan diperbolehkan, tapi Rasulullah dan para sahabatnya tidak diperbolehkan. Akhirnya turunlah Rasulullah untuk melakukan perundingan, sedangkan pihak Quraisy juga mengusulkan Suhail bin Amr ya untuk merundingkan. Akhirnya dapatlah kesepakatan yang pertama. Ya, akhirnya
tidak ada genjatan senjata selama 10 tahun atau tidak ada lagi permusuhan. Kemudian kita lanjutkan yang keduanya. Maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada. Nah, yang keduanya, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka dikembalikanlah kepada keluarganya. Namun jika musuh yang datang ke pihak Quraisy maka tidak akan dikembalikan. Itu adalah perjanjian yang Ustazah ini dirangkum. Ya, yang barusan kita simak, yang Ustazah barusan bacakan, kakak buat rangkuman sesingkat-singkatnya aja, ya. Kita lanjutkan. Ustazah nanti videonya dikirim ke mentor gak? Iya, dikirim lagi kepada kaum muslim. Kemudian yang ketiga nih. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum Yang ketiga, dibebaskannya atau orang-orang atau masyarakat di sana boleh bekerja sama. Ya, dibebaskannya atau boleh bekerja sama. Itu adalah perjanjian yang ketiga. Yang keempat, tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatannya dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tahun tersebut tidak diperbolehkan untuk berkunjung atau untuk ke Mekah, namun tahun berikutnya diperbolehkan masuk ke Mekah. Hanya 3 hari saja dan itu pun hanya bersenjatakannya tuh hanya pedang saja. Kemudian yang kelima itu isi perjanjiannya didasari ketulusan dan kesediaannya. Benar-benar ini perjanjian ini adalah ketulusan, saling bekerja sama, ya, dan harus menepati janji. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaibiyah dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad.
Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Nah, Masya Allah ya kakak Saleh dan Saleha. Barusan kita sudah menyimak videonya, Masya Allah. Masya Allah ya, barusan kita sudah menyimak videonya tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Masya Allah, Rasulullah dan membawa sahabat-sahabatnya untuk bergerak ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh, kemudian juga untuk kurban, dan ternyata dihalangi oleh orang-orang Quraisy di wilayah Hudaybiyah, kemudian melakukan 5 perjanjian ya yang disepakati, tidak ada atau genjatan senjata selama 10 tahun atau tidak ada permusuhan lagi. Jika ada yang datang kepada Nabi Muhammad maka harus dikembalikan. Jika tanpa izin keluarganya, namun jika ada yang musuh datang maka dikembalikan. Kemudian dibebaskannya untuk bekerja sama, untuk datang ke Mekah atau melakukan ibadah umroh, namun di tahun berikutnya diperbolehkan, itu pun hanya 3 hari saja. Kemudian didasari atas ketulusan perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut juga disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian dari perjanjian itu ternyata orang-orang Quraisy itu melanggar perjanjian tersebut. Ya, akhirnya para sahabat, kemudian Rasulullah juga marah, kenapa melanggar perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Kemudian pihak Quraisy karena menyadari bahwa melanggar perjanjian, akhirnya mengutuslah Abu Sofyan, ya orang Quraisy tersebut. Abu Sofyan itu melakukan ibaratnya ngobrol ataupun diskusi ataupun meminta maaf nih. Kemudian akhirnya kepada sahabat-sahabat Rasulullah semuanya ya satu persatu didatanginya. Namun semua orang tidak mau karena orang-orang Quraisy sudah menyalahi perjanjiannya. Akhirnya Abu Sofyan pun kembali ke Quraisy, ke Mekah. Kemudian Rasulullah setelah beberapa tahun, subhanallah, umat Islam semakin bertambah. Ya, akhirnya dengan 10.000 pasukan muslim datanglah ke Mekah. Ya, mereka siap untuk berperang, menyerang untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang Quraisy. Kemudian dengan pasukan 10.000 orang, Rasulullah dengan strateginya membagi 3 pasukan. Kemudian dan orang-orang Quraisy tidak bisa memperkirakan berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian hingga sampai akhirnya di Mekah, orang-orang Quraisy ya tunduk, pasrah, menyerah karena pasukan yang begitu banyak. Tapi subhanallah, Masya Allah, ya Rasulullah akhirnya apa? Kan harusnya kalau udah nih kita menang nih sudah nyampe di Mekah, udah ada pasukan, mungkin perang berantas apalagi jumlahnya yang sekecil ya, Masya Allah. Tapi Rasulullah begitu sayangnya, ya Masya Allah, akhirnya kata Rasulullah, diganti hari ini adalah hari kasih sayang.
Masya Allah, tidak ada pertumpahan darah, ya, tidak ada yang benar-benar Rasulullah mengampuni orang-orang Quraisy. Masya Allah, harusnya mungkin ditempa semuanya orang-orang Quraisy, tapi Rasulullah langsung mengumumkan, ini adalah hari kasih sayang, hingga semua orang-orang Quraisy itu diampuni, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Ya, akhirnya Rasulullah dan orang-orang Islam pun, orang-orang Muslim pun menguasai Mekah, kemudian membersihkan Ka'bah itu, yang berhala-berhala itu semuanya dibersihkan, hingga orang-orang Islam pun bisa beribadah dengan nyaman. Bilal pun mengumandangkan adzan pertama. Masya Allah, ya, itu adalah perjuangan Rasul. Masya Allah ya nak ya, keren sekali kan perjuangannya. Coba kalau kita mungkin langsung dibahas adalah hari Quraisy, Galika. Videonya boleh dibuka sayang? Oh, internetnya. Astagfirullahaladzim. Kakak Soleh. Halo, terdengar suara Ustazah Jana? Dengar. Kakak Soleh dan Soleh dengar? Ya, kayaknya sinyalnya ini ya. Videonya boleh dibuka semuanya sayang? Soleh? Udah saja. Ya. saja. Nah, itu adalah perjuangan. Terdengar suara Ustazah belum sayang? Satu lagi nak. Nah, itu adalah perjuangan Rasulullah sekarang. Bagaimana Rasulullah wafat. Yuk, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana Rasulullah wafatnya. Nih, videonya boleh dibuka ya Naya semuanya ya. Kita simak video yang keduanya. Ustazah, ini ada tugasnya, boleh rangkum yang satu, boleh rangkum yang dua. Betul banget. Ya, Kakak Jaidan betul. Boleh pilih yang satu ataupun yang dua. Mau dua-duanya juga boleh. Keren berarti itu. Masya Allah. Kita simak yang kedua, yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad atau wafatnya Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW haji wada atau perpisahan pada tahun ke-10 Hijriah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamaku dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Maka menangislah Abu Bakar Asy-Siddiq, bersabdalah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis dalam ayat tersebut? Nah, Abu Bakar radhiyallahu menjawab, ini adalah berita kematian Rasulullah. Halo. Astagfirullahaladzim. Sebentar dulu ya nak ya. Oh, ininya. Ya, kemudian Abu Bakar ada menangis. Nih, ini adalah berita kematian Rasulullah. Yuk kita simak ya nak ya videonya. Di detik terakhir wafatnya Rasulullah. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu.
Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian, ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Malaikatul Maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu, "Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu." Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, "Umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga
kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah, Rasulullah SAW, karena saat akhir hayatnya, beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak. Masya Allah ya Kak ya, barusan kita sudah melihat ya Masya Allah ya Robi. Ya, begitu ya Allah ya Robi, segitu seorang Rasulullah dicabut nyawanya ya Allah masih merasakan sakit ya Allah. Apalagi kita, Masya Allah ya, yang bagaimana dosa kita bertumpuk ya Allah setiap harinya, bagaimana Allah Akbar ya, bagaimana nanti Allah cabut nyawa kita. Segitunya Rasulullah, kekasih Allah, masih merasakan sakitnya syakaratul maut. Ya, ada malaikat Jibril yang mengambil nyawanya, kemudian ada Israel yang mengambil nyawanya, kemudian ada malaikat Jibril yang di sampingnya. Ya, Masya Allah, segitu Rasulullah, kekasih Allah, masih merasakan sakit. Apalagi kita, manusia yang benar-benar penuh dengan dosa. Ya, sampai terakhirnya, akhir hayatnya, ya Rasulullah langsung menyebutkan apa? Umatku. Bagaimana dengan masih memikirkan umatnya ya kita, ya sebagai umat Rasulullah. Bagaimana akhirnya kita? Ya, Masya Allah, apakah benar-benar mencintai Rasulullah? Karena ya dua hal yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Jika dia melaksanakan sunnah Rasulullah dan selalu menjaga Al-Quran, selalu tilawah, maka dia akan bersamaku dan akan masuk surga. Masya Allah. Ya, itu adalah pesannya. Kemudian pesan yang disampaikan kepada Ali, apa? Sholat. Ya, sholatnya tolong jangan sampai ditinggalkan. Itu adalah pesan Rasulullah kepada Ali, sahabatnya. Sholat, jaga orang-orang. Masya Allah ya, masih Rasulullah mau meninggal aja masih mengingat umat-umatnya. Ya, Masya Allah, semoga kita selalu melaksanakan sunnah Rasul, selalu meneladani Rasulullah yang bagaimana tadi perjuangan menaklukkan Mekah, ya kebebasan Mekah dan bagaimana wafatnya, Masya Allah. Ya, masih memikirkan umat. Siapa umatnya? Kita, umat muslim ya. Karena bagaimanapun Rasulullah sampai akhirnya pun Allah ambil nyawanya, masih memikirkan umat. Masya Allah. Dan segitunya kekasih Rasulullah yang begitu tunduk sama Allah, yang begitu taat kepada Allah, masih merasakan sakitnya syakaratul maut. Apalagi kita sebagai manusia, ya saleh dan salihah ya. Jadi jangan pernah lupakan sholat yang wajib, terutama 5 waktu. Sholatnya tepat waktu, ya saleh dan salihah usajah ya nak ya. Wajib dan harus tepat waktu untuk melaksanakan sholatnya, dan kita laksanakanlah sunnah-sunnah Rasul yang kita teladani. Kemarin sudah diajarin adab Rasulullah seperti apa, adab makan, adab tidur, mau belajar ya, kita bisa laksanakan adab-adab yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita ya, yang harus kita teladani. Semoga kita menjadi apa? Orang-orang yang nantinya di samping Rasulullah dan masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah. Kemudian ya sebelum meninggalnya pun semua pintu langit sudah terbuka, pintu surga sudah terbuka, malaikat sudah menyambut Rasulullah. Ya, begitu mulianya Rasulullah. Ya, saleh dan salehah ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang soleh. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang soleh yang selalu dibimbing di jalan Allah, menjadi ya selalu taat dan patuh
kepada Allah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini, Soleha Ustazah. Ya nak ya, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Ya, tetap semangat belajarnya. Ya, oke, tugasnya Ustazah tunggu membuat PM. Boleh tentang wafatnya Rasulullah ataupun tentang tentang apa? Yang materi yang kedua? Tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Soleha Ustazah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ustazah tunggu ya nak ya, boleh di grup kirim tugasnya di grup. Ustazah tadi videonya tolong kirimin lagi ke grup. Boleh. Oke Soleh, Ustazah nanti kirim lagi videonya. Kakak boleh lagi. Mengirimkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kakak Soleh boleh videonya boleh dibuka nak? 1, 2, 3. Sebelum habis waktunya sayang. 1, 2, 3. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kelancaran hari ini. Tugasnya boleh dikirim ke Ustazah. Boleh di grup ya nak ya tugasnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Soleh. Saya tugasnya mengirimkan sama merangkum. Mohon, itu tugasnya membuat PN aja, misalnya tentang barusan kakak mendengarkan wafatnya Rasulullah. Boleh diceritakan ya, seperti itu. Oke. Ya, Assalamualaikum.